Jika lo jawab bohong di podcast gue ini, gue yang bakal lurusin. Lo udah tahu ceritanya, kenapa nggak cerita langsung aja di podcast gak jelas ini? Ya kalau gue doang yang cerita ya nggak seru. Makanya gue tambahin karakter lo di sini, di podcast ini, biar seru. Oke lah, lo denger baik-baik ini ya. Karena gue nggak bakal ulang ceritanya. Waktu itu gue terpaksa datang ke rumah Rasulullah. Dan itu bukan kehendak gue. Seorang malaikat utusan Allah datang ke gua dan berkata, beritahu Muhammad tentang caramu menggoda manusia. Jawablah dengan jujur semua pertanyaannya. Andai kau berdusta satu kali saja, maka Allah akan jadikan dirimu debu yang ditiup angin. Terpaksa deh, gue jawab jujur semua pertanyaan Nabi Muhammad. Jadi intinya gini, manusia yang paling gue benci adalah Nabi Muhammad. Dan orang sepertinya, bisa dikatakan gue benci orang-orang soleh dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Gue sangat benci orang alim, orang yang selalu bersuci, orang yang fakir, yang sabar, dan tidak pernah mengeluhkan kesulitannya kepada orang lain. Gua sangat benci. Jika ia tidak mengeluhkan kesulitannya kepada orang lain selama 3 hari, Allah akan memberi pahala orang-orang yang sabar. Gue juga paling benci orang kaya yang bersyukur. Caranya bersyukur, dia mengambil kekayaannya dari tempatnya, dan mengeluarkannya juga di tempatnya. Gua juga nggak suka sama sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq. Ia tidak pernah menurutiku di masa jahiliyah, apalagi dalam Islam. Gue juga paling takut sama sahabat Nabi yang namanya Umar bin Khattab. Demi Allah, setiap bertemu dengannya aku pasti kabur. Dan sahabat Nabi Utsman bin Affan, aku malu kepada orang yang malaikat pun malu kepadanya. Dan sahabat Nabi Ali bin Abu Thalib, aku berharap darinya agar kepalaku selamat. Dan berharap ia melepaskanku dan aku melepaskannya. Tetapi ia tak akan mau melakukan itu. Gue juga merasa panas dan gemetar jika ada seorang muslim yang melakukan sholat. Karena setiap seorang hamba bersujud 1 kali kepada Allah, Allah mengangkatnya 1 derajat. Gue juga gak suka kepada umat Rasulullah yang berpuasa. Karena tubuh gue terasa terikat hingga ia berbuka. Dan gue seperti orang gila ketika melihat umat Rasulullah berhaji. Gue merasa meleleh laksana timah di atas api jika mendengar ada umat Rasulullah membaca Al-Quran. Dan jika ada yang bersedekah, seakan-akan tubuhku terbelah menjadi 2 dengan gergaji. Karena orang yang bersedekah ada 4 keuntungan baginya, yaitu keberkahan dalam hartanya, hidupnya disukai, sedekah itu kelak akan menjadi hijab antara dirinya dengan api neraka, dan segala macam musibah akan terhalau darinya. Suara kuda perang di jalan Allah itu mematahkan pinggang-pinggang gua. Taubat orang yang bertobat melelahkan tubuh gua. Istighfar di waktu siang dan malam itu membakar hati gua. Muka gua seakan-akan tercoreng ketika ada orang yang sedekah diam-diam. Mataku tertusuk ketika ada orang yang sholat fajar. Kepala gua seakan-akan dipukul ketika ada orang-orang yang sholat berjamaah. Gua sangat terganggu ketika ada orang-orang datang di majelis para ulama. Oh gitu, kasian juga lo ya, rese lo. Oh ya, lo makan gak sih? Gua juga makan. Gimana cara makan lo? Dengan tangan kiri dan jari gua. Lalu apa lagi? Apalagi maksudnya? Ya udah ceritain aja tentang lu, tentang keluarga lu. Ya udah. Gua ceritain tentang keluarga gua. Gua menaungi anak-anak gua di musim panas, di bawah kuku manusia. Teman gua adalah pemakan riba, sahabat gua pezina, teman tidur gua pemabuk, tamu gua pencuri, utusan gua adalah tukang sihir. Yang membuat gua gembira adalah bersumpah dengan cerai kekasih gua, orang yang meninggalkan sholat Jumat. Manusia yang membahagiakan gua adalah orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Segala puji bagi Allah yang telah membahagiakan umat Rasulullah dan yang telah menyengsarakanmu. Enggak. No. Enggak akan ada kebahagiaan selama gua hidup hingga hari akhir. Bagaimana mungkin lo bilang bisa berbahagia sementara gua bisa masuk ke dalam aliran darah mereka dan mereka tak bisa melihatku. Demi yang menciptakan gua dan menyesatkan mereka semua, baik yang bodoh atau yang pintar, yang bisa membaca dan tidak bisa membaca, yang durjana dan yang soleh, kecuali hamba Allah yang ikhlas. Siapa orang yang ikhlas menurut lo? Tidakkah lo tahu bahwa barang siapa yang menyukai emas dan perak, ia bukan orang yang ikhlas? Jika lo lihat seseorang yang tidak menyukai dinar dan dirham, tidak suka pujian dan sanjungan, gua bisa pastikan bahwa ia orang yang ikhlas. Maka gua meninggalkannya. Selama seorang hamba masih menyukai harta dan sanjungan, dan hatinya selalu terikat dengan kesenangan dunia, ia sangat mudah patuh pada gua. Lo denger itu, manusia. Lo tahu nggak